Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari chronic inflammation, yaitu di sini 24-year-old man, yaitu seorang pria berusia 24 tahun, recurrent episodes of abdominal pain and bloody diarrhea. Keluhan utama adalah episode berulang nyeri perut dan juga diare berdarah. Histori adalah low grade fevers, yaitu demam ringan, fatigue, yaitu kelelahan, physical exam, yaitu left lower quadrant tenderness, yaitu nyeri tekan kuadran kiri bawah abdomen. Imaging CT abdomen, thickening of the distal colon and rectum. CT abdomen yaitu penebalan pada kolon distal dan juga rectum. Laboratory findings yaitu anticoagulated blood placed in the upright tube, yaitu darah dengan antikoagulan dimasukkan ke dalam tabung tegak. Red blood cells form a stalk atau Rolex formation, yaitu sel darah merah membentuk susunan seperti tumpukan atau Rolex formation. Sedimentation rate yaitu 50 mm per jam atau elevated ESR, yaitu laju endapan darah adalah 50 mm per jam atau meningkat. Serum level of which of the following substance are most closely associated with this finding? Kadar serum dari zat manakah yang paling berkaitan dengan temuan ini, yaitu A. Bradykinin, B. Erythropoietin, C. Interleukin atau IL-6, leukotriene B4, E yaitu platelet activating factor, dan juga F adalah tromboksan A2. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu C. Interleukin 6 atau IL-6. Clinical reasoningnya yaitu di sini satu, identifikasi penyakit dasar, yaitu temuannya adalah diare berdarah berulang, nyeri perut kiri bawah, demam ringan plus lelah. CT-nya adalah penebalan kolon distal dan juga rektum. Ini khas untuk ulcerative colitis atau UC. Apa yang ditanyakan soal itu bukan diagnosis, tapi zat apa yang berkaitan dengan ESR meningkat, yaitu pahami temuan lab, yaitu RBC menumpuk atau Rolex formation. ESR sama dengan 50 mm per jam atau tinggi, artinya ada inflamasi kronik. Kenapa ESR bisa naik? Yaitu normalnya RBC saling tolak atau muatan negatif. Pada inflamasi yaitu hati menghasilkan fibrinogen protein fase akut. Akibatnya RBC jadi lengket, tumpuk atau Rolex, dan juga lebih cepat turun menyebabkan ESR meningkat. Nah, siapa yang merangsang hati itu sitokin inflamasi yang paling penting adalah IL-6, yaitu mekanisme singkat. UC menyebabkan inflamasi sehingga IL-6 meningkat, hati produksi fibrinogen meningkat, RBC menumpuk, ESR meningkat. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Interleukin 6. Exam triknya kalau lihat ESR meningkat, Rolex formation, jawabannya adalah IL-6. IL-6 itu memproduksi hati untuk menghasilkan fibrinogen yang berlebihan sehingga menyebabkan RBC menumpuk sehingga terjadi ESR naik. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini definisinya adalah ulcerative colitis, penyakit radang kronik pada kolon, terutama mengenai rektum dan juga distal kolon. Kemudian juga menyebabkan diare berdarah plus nyeri hati, nyeri perut. Etiologi yaitu autoimun atau imun yang menyerang mukosa usus, genetik, lingkungan. Patogenesis atau apa yang rusak yaitu aktivasi sistem imun kronik, sel imun yaitu makrofag, neutrofil terus aktif, menghasilkan sitokin yaitu IL-1, IL-6. Paling penting di soal TNF alpha yaitu 4 patofisiologi apa yang terjadi. Sitokin atau terutama IL-6 merangsang hati yang menghasilkan akut vasoreaktan yaitu fibrinogen, CRP, globulin. Efeknya ke darah yaitu sel darah merah jadi lengket atau Rolex, lebih cepat mengendap, ESR meningkat, laju endap darah meningkat. Sign and symptom plus alasan yaitu diare berdarah, inflamasi mukosa kolon, nyeri perut kiri bawah yaitu lokasi kolon distal, demam ringan yaitu inflamasi kronik, lelah itu karena respon inflamasi sistemik, ESR meningkat yaitu karena fibrinogen meningkat plus menyebabkan RBC menumpuk. Kunci soal temuan adalah RBC Rolex atau tumpuk, ESR tinggi, penyebabnya adalah akut vasoreaktan meningkat, yang menginduksi adalah IL-6. Nah, kenapa yang lain salah? Yaitu A. Bradykinin fungsinya adalah vasodilatasi dan juga nyeri, salah karena tidak meningkatkan ESR, benar jika soal nyeri dan juga edema inflamasi. B. Yaitu erythropoietin fungsinya adalah produksi RBC, salah karena tidak terkait inflamasi atau ESR, benar jika anemia karena hipoksia. D. Leukotriene B4 yaitu fungsinya adalah rekrut neutrofil, salah karena tidak meningkatkan ESR, benar jika inflamasi akut atau kemostaksis.
Platelet activating factor itu fungsinya adalah aktivasi platelet dan juga leukosit. Salah karena tidak menyebabkan relapse, benar jika reaksi inflamasi akut. F yaitu thromboxane A2, fungsinya adalah agregasi platelet. Salah karena tidak mempengaruhi ESR, benar jika pembekuan darah atau platelet. Kesimpulan yaitu UC menyebabkan inflamasi kronik, IL-6 meningkat yaitu sehingga hati produksi fibrinogen menyebabkan RBC menumpuk sehingga terjadilah peningkatan ESR. Jawabannya adalah interleukin 6. Nah, exam triknya adalah kalau lihat ESR meningkat, Rowlex formation, jawabannya adalah IL-6 atau acute vasoreactant pathway. Satu kalimatnya adalah IL-6 itu menstimulasi hati sehingga fibrinogen meningkat, menyebabkan RBC menumpuk sehingga terjadi ESR naik.